vokasi dan juga dalam khususnya termasuk pendidikan tinggi vokasi. Karena pendidikan vokasi itu mencakup SMK, mencakup pendidikan tinggi vokasi serta kursus pelatihan. Dalam hal ini pagi ini kita fokus pada pendidikan tinggi vokasi, harus terus melakukan inovasi dan terobosan. Meski sebagian besar, saya yakin prodi-prodi di Politeknik ini yang sekarang menawarkan prodinya dibuka pada SNMPTN 2020 ini sudah berkolaborasi dengan industri dan dunia kerja. Dengan kata lain, link and match itu harus optimal terus dan terus ditingkatkan. Maksudnya adalah kami di Kemendikbud sangat mendorong agar dunia pendidikan, khususnya Politeknik dan kampus vokasi se-Indonesia, harus benar-benar makin menikah dengan industri dan dunia kerja. Apa yang dimaksud menikah? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainal, kurikulum harus dikolaborasikan, pengajar tamu harus rutin, kemudian ada sertifikasi kompetensi, ada komitmen penyerapan lulusan, dan sebagainya. Itu adalah paket pernikahan minimal yang sebenarnya harus diwujudkan untuk seluruh prodi di vokasi di Indonesia. Dan saya yakin prodi-prodi yang ditawarkan di SBMPTN itu sudah melakukan hal itu, tapi kami mendorong jangan pernah puas dan selalu terus untuk memperbaiki, berinovasi sehingga lebih sempurna, lebih unggul lagi. Karena tidak pernah ada kesempurnaan dan itu harus kita kejar. SDM unggul dan berkompeten adalah target utama, Bapak yang saya hormati. Sebagian besar lulusan vokasi akan terjun dan mewarnai dunia kerja. Iya, sebagian besar lulusan vokasi akan terjun dan mewarnai dunia kerja. Dan sebagian yang lain yang menginginkan studi lanjut, maka skema pembelajaran sepanjang hayat sebenarnya telah disiapkan oleh pendidikan vokasi saat ini di Indonesia. Artinya dari SMA, SMK atau MA bisa lanjut ke D3 atau D4. Kalau nanti masih ingin lanjut kuliah, bisa ke magister terapan atau S2 terapan yang di Politeknik dan kampus-kampus vokasi Indonesia sudah puluhan dibuka di Indonesia. Dan saya yakin hampir seluruh Politeknik yang sekarang menawarkan prodi D3 dan D4 sudah menawarkan S2 terapan. Dan nanti kelak bisa lanjut ke S3 terapan. Bisa juga melanjutkan ke kuliah ke kampus-kampus ternama di luar negeri. Mereka S2-nya juga menerima lulusan D4. Namun demikian, bagi lulusan yang memang passionnya bekerja, maka bekerjalah. Jadilah profesional yang kompeten dan mencintai bidang pekerjaan. Bapak-bapak dan ibu, perlu kami sampaikan bahwa oleh karena itu, inilah saatnya generasi muda Indonesia untuk mampu menentukan dan meneguhkan passion, minat, dan bakatnya apa. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya hormati juga, memilih prodi untuk tempat kuliah, tempat menuntut ilmu, sebaiknya harus sesuai dengan passion dan harus disertai visi yang jelas. Masuk ke sana itu mau jadi apa kelak di masa depan. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah bidang pekerjaan itu akan membahagiakan calon mahasiswa itu? Bahagiakah hati calon mahasiswa itu ketika nanti kelak bekerja di bidang itu? Apabila itu bisa dijawab, maka itulah passion. Memilih prodi harus sesuai passion, bukan asal sekedar ikut-ikutan teman atau mungkin dipaksa orang tua. Ikut orang tua baik, karena orang tua itu selalu punya doa-doa baik, tetapi cobalah untuk mendalami apa passion dan apa prodi yang mau dipilih. Sehingga kalau nanti sudah bekerja, maka akan tercipta keadaan bekerja saja itu sudah bahagia. Apalagi dapat gaji dan income. Saya dulu contohnya, saya dulu daftar S1 tidak terima, dalam tanda kutip terpaksa masuk D3. Karena tidak paham D3, tidak paham vokasi karena awalnya kurang passion. Tapi akhirnya saya mencintai sehingga terus belajar selalu tidak puas karena mencintai pekerjaan dan bidangnya itu. Nah, oleh karena itu, memilih prodi, tentukan apakah apakah calon siswa itu lebih fokus pada analytical dan pengembangan ilmu, maka masuklah ke S1 akademik. Tetapi kalau karakternya lebih cocok pada hands-on, practical, serta penerapan ilmu, maka masuk
SBMPN ini ditawarkan prodi sarjana terapan D4 dan prodi D3. Untuk sarjana terapan yang selevel S1 atau bisa disebut S1 terapan, menerapkan komposisi pembelajaran minimal 60% praktek dan 40% teori, dan itu sudah menjadi lazimnya prodi-prodi vokasi pendidikan tinggi di Indonesia. Begitupun juga D3 menerapkan 60% praktek dan 20% teori. Oleh karena itu, calon mahasiswa mohon sekali lagi tentukanlah passion. Apakah cenderung ke praktikal atau cenderung ke analisis? Pilihan, it's all up to you. Kembali ke SBMPN, ini ada tambahan sedikit. Awalnya di tahun 2014, Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia menetapkan pola penerimaan masa baru jalur Politeknik Negeri secara online. Dari tahun ke tahun, jumlah peserta dari data menunjukkan jumlah peminat yang meningkat pesat, alhamdulillah. Dan harapannya tahun ini kita bisa mendapatkan jumlah peminat, semoga bisa 2 kali lipat daripada tahun lalu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tercapai, amin. Dan tidak hanya jumlah peminat, tapi juga kualitas juga naik. Tetapi yang paling penting adalah passion para calon mahasiswa itu memang passion dan minat ada di pendidikan vokasi. Hingga di tahun 2019 tercatat 42 politeknik yang mengikuti seleksi ini, dan tahun 2020 istilah UMPN berganti nama menjadi SBMPN atau seleksi bersama masuk politeknik. Terdapat perubahan penamaan, namun mekanisme dan proses seleksi masih sama seperti UMPN dan diikuti oleh 42 politeknik di Indonesia. Lebih khusus karena tahun ini kita mengalami cobaan berat, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, mengakibatkan cobaan berat dan tentuman besar pada seluruh aspek sosial, ekonomi, dan terutama juga pendidikan vokasi. Maka ini mendorong Forum Direktur Politeknik untuk beradaptasi, menyesuaikan SBM ini dengan kondisi yang ada. Hal ini mempengaruhi mekanisme dan seleksi penerimaan mahasiswa baru hampir di seluruh perguruan tinggi Indonesia, tidak terkecuali SBMPN. Seleksi yang rencananya akan dilakukan oleh skema ujian tulis, atau mungkin ujian berbasis komputer, ini berubah menjadi berbasis portofolio. Artinya di masa pandemi ini semaksimal mungkin tetap harus berjalan dengan produktivitas dan kualitas yang sebaik-baiknya, karena kita tidak boleh menyerah pada pandemi ini. Sehingga Bapak Ibu semuanya, masyarakat tidak perlu risau, jalur SBMPN ini akan tetap mengakomodir calon peserta atau siswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dan berprestasi yang baik. Sehingga program bidik misi, biasa bidik misi yang kini berubah menjadi KIP kuliah, itu akan semoga bisa dimanfaatkan. Untuk informasi lengkap silahkan dapat dikulik, dapat didalami, dapat didiskusikan bersama keluarga, diskusikan bersama teman-teman, diskusikan bersama tetangga kalau perlu di laman sbmpn.politeknik.or.id. Sekali lagi, pilihlah prodi sesuai passion, minat, bakat, dan visi Anda, karena this is going to be your future. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan untuk memberikan sambutan singkat. Semoga menjadi kemanfaatan besar bersama bagi calon siswa, dan khususnya, dan terutama untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Saya mohon dipandu Pak Fajar, apakah ini langsung kita buka atau saya kembalikan ke Pak Fajar? Mohon berkenan Pak Dirjen untuk langsung membuka SBMPN tahun 2020. Kami persilakan Pak Dirjen. Ya. Baik, terima kasih. Saya mungkin bisa mohon request semuanya mungkin di unmute. Setelah kita nanti buka bersama-sama, mohon tepuk tangan sekeras-kerasnya. Semoga tepuk tangan kita bisa menggemakan semangat dan gairah Indonesia untuk belajar masuk di pendidikan vokasi terutama politeknik. Amin. Amin. Kapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini SBMPN 2020 resmi dibuka.